Sekarang kita beralih ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang pengambilan keputusan melalui musyawarah. Sudah pernah ya melakukan musyawarah di kelas, di rumah, dan di lingkungan masyarakat? Insya Allah sudah pernah kalian semua. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah salah satu cara untuk mengambil keputusan bersama yang dilakukan sampai diperoleh kata mufakat. Mufakat itu artinya setuju semuanya. Dengan dicapainya kata mufakat, diharapkan semua pihak atau semua anggota musyawarah bisa menerima keputusan yang sudah diputuskan bersama. Asal kalian tahu, musyawarah ini adalah ciri khas bangsa Indonesia. Karena sejak zaman dahulu, sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum itu, Indonesia selalu membuat keputusan dalam hal apapun dengan cara musyawarah alias rundingan sama-sama. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama, tidak kepentingan pribadi. Lalu pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Lalu pembicaraan di musyawarah ini harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nilai luhur dalam kegiatan musyawarah ada banyak. Yang pertama, setiap orang diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Setiap orang harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Dapat menghilangkan sikap permusuhan, dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, serta dapat memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain musyawarah, di pembelajaran 6 ini kita akan belajar juga tentang persiapan pertunjukan tari. Nah, sebelum suatu tarian itu ditampilkan di atas panggung, itu harus dipersiapkan dengan baik. Mengapa perlu dipersiapkan? Pertunjukan tari perlu dipersiapkan agar karya tari benar-benar pantas ditampilkan di depan penonton. Selain itu, agar pertunjukan tari berhasil dengan baik dan menimbulkan kepuasan penonton. Kalau penonton sudah puas, maka penari juga pasti merasa bangga bisa tampil dengan baik. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam persiapan pertunjukan tari? Yang pertama, memilih dan menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu kan ada macam-macam ya. Ada tari tunggal yang ditarikan oleh satu orang. Ada tari berpasangan yang ditarikan oleh 2 orang atau kelipatannya 2 orang, 4 orang, 6 orang, pokoknya kelipatan 2. Ada tari kelompok, misalnya 4 orang, 10 orang, 12 orang, 6 orang. Nah, dalam memilih dan menentukan bentuk karya tari ini, kenapa? Agar pertunjukan tari lebih bervariatif dan meriah. Agar pertunjukan tari lebih bervariatif dan meriah, maka kita bisa menampilkan semua jenis tari ini. Tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok secara bersama-sama atau secara bergantian. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah menentukan jumlah penari. Penentuan jumlah penari berkaitan dengan bentuk karya tari yang akan disajikan atau ditampilkan. Misalnya, untuk tari berpasangan, ditentukan jumlah penari 2 orang atau kelipatannya. 2, 4, 6, 8, dan lain sebagainya. Untuk tari kelompok, penentuan jumlah penari disesuaikan dengan jumlah anggota tarian kelompok tersebut. Yang ketiga, menyiapkan unsur-unsur karya tari. Apa saja unsur karya tari itu? Ada 2, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama yakni gerak tari. Unsur pendukungnya adalah musik iringan, misalnya diiringi oleh gamelan, seruling, gendang. Nah, ada tata rias,
Kalian lihat, pasti penari itu memakai riasan di wajahnya. Kemudian tata busana. Tata busana itu adalah kostum yang dipakai oleh penari ketika tampil tari. Kemudian properti tari, misalnya selendang, udeng, gelang kaki. Nah, juga tata panggung. Tata panggung seperti ini. Bagaimana penari-penari diposisikan dalam sebuah panggung. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.